Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya akan membahas topik di luar trading, yaitu IPO yang berkualitas. Tentunya IPO berkualitas ini diharapkan oleh lembaga Bursa Efek Indonesia sendiri, juga bagi retail investor maupun institusi. Karena makin kesini sudah makin kelihatan IPO nggak berkualitas. Nah, tentunya pada saat kita mau bicara IPO yang berkualitas, pertanyaannya ada dua. Bagaimana Pak menjaring ataupun menseleksi calon emiten yang berkualitas? Tetapi bagaimana kita bisa menemukan calon emiten yang berkualitas kalau aturan-aturan di bursanya sendiri tidak berkualitas? Gimana bisa ketemu itu? Nggak bisa ketemu kan? Jadi dua-duanya harus membuka diri untuk menjadi berkualitas. Kalau IDX memiliki aturan yang berkualitas, otomatis pasti terjaring calon emiten yang berkualitas. Nah, jadi kita IDX itu harus membuka diri, merevisi aturan IPO dan memberikan kisi-kisi yang jelas tentang syarat-syarat IPO untuk semua papan. Jadi jangan ada kata-kata bersayap. Nah, alasan-alasan penolakan itu semua klasik. Going concern business lah, ya, sustainability bisnis yang nggak meyakinkan lah. Tetapi kalau grup-grup konglomerat perusahaan besar, utang segede gunung pun IPO. Nah, ini Pak yang tidak fair, ya. Jadi jangan melakukan hal-hal kayak gitu. Lama-lama Anda ketahuan bahwa kerjanya jadi nggak objektif gitu. Nah, jadi kualitas ini kita bangun bersama, baik IDX-nya punya aturan, contoh dengan beberapa negara yang lain. Beberapa negara yang lain IPO-nya berbeda dengan kita. Dan benar-benar mendukung, mulai dari papan small medium enterprise untuk UMKM, semua jelas. Jadi jangan hanya konglomerat saja. Terus jangan juga gara-gara satu yang salah semuanya dihukum. Jangan, ya. Nah, jadi dengan kisi-kisi yang jelas, maka kualitas emiten akan datang dan terseleksi dengan sendiri. Nah, sekarang saya kasih gambaran umum dulu tentang perbedaan IPO di kita sama IPO di tempat lain. Nanti detailnya saya akan di video berikutnya. Oke, IPO di Indonesia. IPO di Indonesia itu boleh saya bilang over the counter. Jualan di luar arena. Orang masuk ke pasar, saham, masuk ke bursa, tapi jualannya suruh di luar pasar. Wah, gimana nih Pak Fir? Saya nggak ngerti. Oke, gini. Logika yang sederhana. Saya pedagang, mau nyari pedagang, saya jualan lah. Ceritanya saya jualan di Pasar Majestic. Saya kontak kepala PD Pasar Jaya Majestic. Pak, saya mau jualan di sana. Udah ada lapaknya Pak Fir? Udah Pak. Oke. Usahakan Pak, tanggal berapa Bapak mau masuk? Oh, saya mau masuk tanggal 1 Agustus. Usahakan ya Pak Fir, sebelum masuk pasar sudah laku. Nah, saya bingung. Kok sebelum masuk pasar sudah harus laku? Oke Pak, siap. Kepala PD Pasar Jaya nggak mau tahu caranya bagaimana kita jual. Pokoknya pada saat pencet bel itu sudah laku. Akhirnya apa yang dilakukan? Saya melacur. Saya ngamen sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan bursa, nggak ketahuan OJK. Saya sudah jualan sebelum mendapatkan izin prinsip. Biasanya kita sebut itu pra-efektif. Diam-diam. Nah, akhirnya apa? Muncullah yang namanya real IPO dengan IPO strategik. Nah, real IPO itu coba lihat, jumlahnya kecil-kecil, 20M, 40M, 50M, ya memang sesuai kantong orang Indonesia. Nggak bisa IPO gede.
Kenapa? Aturan di Indonesia juga nggak ada yang namanya aturan revocable policy seperti di Amerika. Di Amerika saya bilang, oke, saya mau beli saham IPO 10M. Hari hanya kamu bilang nggak bisa 10M, saya hanya bisa 1M, pidana. Jadi nggak main-main. Kalau di sini bro 10M bro 20M. Hari H, sorry bro, istri gua nggak setuju. Enak aja. Akhirnya apa? Hari hanya kita harus pontang-panting cari kekurangannya. Saya pernah satu IPO, hari hanya masih kurang 25M. Kita cakar kiri, cakar kanan ibaratnya untuk nyari kekurangannya. Nah, akhirnya apa? Pakailah real IPO, kecil-kecil aja. Habis itu setelah IPO baru digoreng. Digoreng naik ke atas, dibanting. Korban siapa? Retail. Ya. Retail juga nggak pintar-pintar juga, mau aja kayak gitu. Ya. Kedua, strategic IPO. Pura-pura IPO. Dipinjamin duit, namanya fund flow. Kamu IPO ya 100M, ini uangnya, pura-pura beli ya. Jadi kelihatan di buku ada barang lawan uang, saham lawan uang. Nah itu namanya fund flow. Uang itu nanti harus dikembalikan. Nah kemudian ditangkap tuh yang fund flow. Nah, akhirnya mereka punya cara lain lagi fund flow. Uangnya nggak pergi kemana-mana, ada terus di situ. Sampai kapan kita mau tipu-tipu kayak begini? Sampai kapan gitu loh. Jadi makanya Pak Presiden tuh harus membuat Indonesia Supervisory Board, ya, Indonesia Capital Market Supervisory Board, supaya ngawasin yang kayak gini-gini loh. Ini yang kayak gini nggak diawasi. Yang diawasi itu maling-maling pinggir jalan gitu. Tapi white collar crime, white collar kayak begini nggak diawasi, nggak dirubah. Sudahlah, kita waktunya berubah. Jangan malu-malu, jangan keras kepala mau merubah, ya kan? Nah, over the counter tadi, yang lebih lucunya, sejak kita daftar mau IPO sampai mau melantai, nggak boleh jualan, nggak boleh roadshow. Nanti ada waktunya katanya. Kapan? Roadshow itu baru diizinkan, namanya pra-efektif, diizinkan tuh 5 hari menjelang efektif. Jadi kalau tanggal 1 Oktober pra-efektif, tanggal 5 Oktober Anda pencet bell atau namanya first bell, mulai melantai di bursa. Gila nggak? Sinting. Saya udah nanya sama Tuyul, sama babi ngepet, sanggup nggak jualan 5 hari? Nggak sanggup Pak Fir. Kami kelompok babi ngepet dan Tuyul, mulai dari Gunung Kawi sampai Gunung Kemukus, nggak sanggup jualan 500M 5 hari. Nah, karena nggak mungkin menjual itu, makanya ada namanya standby buyer IPO, pembeli siaga IPO. Nah, jadi IPO kita ini seperti itu. Kenapa nggak balik ke zaman dulu? Ke zaman dulu itu waktu masih Bapepam, ada istilahnya kontrak pendahuluan, dan itu yang sekarang dipakai di Malaysia. Dipakai di Malaysia kontrak pendahuluan. Gimana tuh Pak? Oke, semua perusahaan yang mau IPO langsung jadi perusahaan TBK. Setelah menjadi perusahaan TBK, Anda boleh compliance ngikutin aturan bursa, mulai bisa roadshow. Jualan berapa? 500M. Tergantung lakunya berapa lama. Umpamanya 6 bulan laku. Pak, saya udah dapat nih 500M. Lapor bursa. Oke, bursa cek lagi, lihat compliance-nya, cocok, sesuai, pencet bel. Malaysia meniru kita. Kita bikin aturan baru yang nggak masuk akal. Oke, di seluruh dunia IPO yang modelnya kayak Malaysia tadi. Karena tadi di sana mereka juga sudah kontak babi ngepet juga, ternyata nggak bisa. Daripada IPO tipu-tipu, daripada IPO main belakang, lebih baik kita buka yang jelas. Oke?
Itu saja dari saya. Tunggu video berikutnya yang lebih detail lagi. Sukses selalu untuk kita. Happy cuan konsisten.